Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang mau berbagi info tentang bagaimana caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. Jadi, kesehatan gigi dan mulut masih menjadi permasalahan di masyarakat loh yang perlu diperhatikan. Menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi penduduk yang mempunyai masalah gigi dan mulut di Indonesia sebesar 57,6%. Dan dari data Kementerian Kesehatan menyebutkan hampir 80% penduduk Indonesia mengalami gigi berlubang. Serta infeksi COVID-19 bisa berdampak pada kesehatan gigi dan mulut loh. Tetapi belum bisa dipastikan secara 100% ya. Jadi mengapa sih menjaga kesehatan gigi dan mulut itu penting di masa pandemi? Karena ternyata infeksi COVID-19 bisa memperburuk kondisi kesehatan gigi dan mulut. Contoh beberapa kasusnya, ada gigi dan gusi pasien yang menjadi tidak sehat, warna gigi menjadi lebih gelap, bahkan ada giginya yang lepas. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga asupan makanan dan minuman untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Berikut ada contoh makanan yang baik untuk gigi kita. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Di sisi lain, kita juga harus mengurangi atau menghindari makanan yang buruk untuk gigi kita. Berikut contohnya. Yang pertama, ada makanan siap saji, makanan dan minuman yang mengandung manis, dan makanan dan minuman yang mengandung asam. Lalu, apa yang terjadi apabila kita mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak baik untuk kesehatan gigi dan mulut kita? Maka, yang terjadi akan menyebabkan berbagai macam penyakit gigi dan mulut. Salah satunya, gigi berlubang. Bagi teman-teman yang belum tahu gigi berlubang itu apa, jadi gigi berlubang adalah kondisi di mana gigi mengalami kerusakan yang mengikis di bagian luar atau inel hingga bagian dalam gigi atau dentil sampai membentuk lubang. Dan gigi berlubang itu disebabkan oleh penumpukan bakteri pada mulut, sering mengonsumsi makanan yang manis, serta kebersihan mulut yang tidak terjaga. Berikut ada ciri-ciri terjadinya gigi berlubang. Yang pertama, terdapat lubang pada gigi. Yang kedua, adanya rasa nyeri ringan hingga parah pada saat mengonsumsi makanan atau minuman yang manis dan dingin ataupun panas. Yang ketiga, adanya rasa sakit dan sensitif pada gigi. Dan yang terakhir, pada permukaan gigi tampak adanya noda hitam atau coklat. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Yang pertama, sikat gigi minimal selama 2 menit, sebanyak 2 kali sehari setelah sarapan dan malam sebelum tidur, dengan sikat gigi yang berbulu lembut dan pasta gigi yang mengandung fluoride. Yang kedua, bersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Yang ketiga, menggunakan obat kumur untuk membantu mengurangi plak, bakteri jahat, dan menyegarkan nafas. Yang keempat, mengganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali. Yang kelima, memperbanyak makan makanan yang bergizi dan mengonsumsi air putih yang banyak. Yang keenam, mengurangi dan menghindari asupan gula dan asam. Yang ketujuh, mempersiapkan obat anti nyeri, contohnya ibuprofen atau paracetamol ataupun asam mefenamat. Yang kedelapan, jangan memakai sikat gigi secara bergantian dengan orang lain dan simpan sikat gigi secara terpisah atau tidak dalam wadah yang sama. Yang kesembilan, tutup penutup toilet sebelum menyiram air untuk menghindari mikroba di udara mendarat di sikat gigi. Dan yang terakhir, kontrol rutin ya ke dokter gigi selama 6 bulan sekali. Jadi, apakah selama masa pandemi kita tidak boleh berkunjung ke dokter gigi? Sebaiknya tidak ya,
kecuali pada kasus emergensi, pemberian obat-obatan, penambalan sementara, dan pencabutan gigi tanpa komplikasi. Untuk teman-teman yang belum tahu apa saja sih keadaan darurat yang diperbolehkan berkunjung ke dokter gigi, yang pertama, gigi yang patah atau fraktur. Yang kedua, nyeri yang hebat atau nyeri yang tidak tertahan. Yang ketiga, sariawan yang tidak sembuh lebih dari 2 minggu. Yang keempat, gigi yang lepas atau avulsi. Yang kelima, trauma pada tulang wajah akibat kecelakaan. Dan yang keenam, pendarahan yang tidak terhenti dan tidak terkontrol. Yang terakhir, bengkak pada gusi atau pipi. Pada masa pandemi COVID-19, kasus yang tidak diperbolehkan atau tindakan yang harus ditunda untuk berkunjung ke dokter gigi yaitu ada sakit gigi ringan, sariawan kurang dari 2 minggu, sakit gigi susu, gigi sensitif dan gusi berdarah, gigi tiruan yang hilang atau longgar, dan gigi tiruan yang tidak nyaman. Bagi teman-teman yang mau berencana pergi ke dokter gigi, ada protokol kesehatan yang harus dijalankan. Yang pertama, wajib membuat temu janji dengan dokter gigi terlebih dahulu. Yang kedua, wajib datang sendiri kecuali pasien anak. Yang ketiga, wajib memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, yaitu menerapkan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Yang keempat, wajib melakukan screening kesehatan, yaitu cek suhu tubuh terlebih dahulu dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Cek suhu tubuh pasien dilakukan sebelum masuk ke dalam ruang perawatan. Dan yang terakhir, wajib langsung membersihkan diri setelah dari dokter gigi. Dan teman-teman juga harus mengetahui larangan berkunjung ke dokter gigi di saat masa pandemi. Yang pertama, larangan berkunjung ke dokter gigi saat sedang pilek, batuk, demam, dan nyeri tubuh ataupun sesak nafas. Yang kedua, larangan berkunjung ke dokter gigi apabila baru saja dari daerah yang terdampak COVID-19. Dan yang terakhir, larangan berkunjung ke dokter gigi apabila pernah berkontak fisik dengan seseorang yang termasuk dari salah satu kategori di atas. Sekian video dari kami teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.